Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi heksadesimal. Yang akan kita pelajari di sini adalah cara mengkonversi heksadesimal ke desimal. Misalnya ada bilangan heksadesimal 142B. Seperti yang kita tahu, B itu lambang pada heksadesimal itu adalah 11. Ini B adalah 11. Nah, caranya kita lakukan perhitungan dari arah kanan ke arah kiri, dimulai dari 0. Contoh, kita lakukan perhitungan mulai dari 0, yaitu 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, setelah dilakukan perhitungan dari arah kanan ke kiri, kemudian bilangan heksadesimal ini kita kalikan dengan 16. Jadi caranya adalah 1 ini kita turunkan dikalikan dengan 16 ya. Kemudian 4 juga kita turunkan dikalikan dengan 16. Kemudian 2 diturunkan dikalikan dengan 16. Nah, B ini adalah lambang 11 diturunkan ya. 11 dikalikan dengan 16. Jadi semuanya harus dikalikan dengan 16. Kemudian 16-nya ini kita kasih kurung ya sebagai pembatas. 3 ini kita turunkan untuk perpangkatan. Jadi pangkat 3. Kemudian 2-nya kita turunkan untuk perpangkatan, pangkat 2. Kemudian 1 kita turunkan untuk perpangkatan, yaitu pangkat 1. Kemudian 0 kita turunkan untuk perpangkatan, yaitu pangkat 0. Setelah itu kita lakukan perkalian. 1 dikali 16 pangkat 3 ya. 16 pangkat 3 itu adalah 16 kali 16 kali 16 kali 16. Hasilnya adalah 4096. Kemudian 4 dikali 16 pangkat 2 itu adalah 256 ya, 16 pangkat 2. Kemudian 2 dikali 16 pangkat 1 itu 16. Nah, 11 dikali 16 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Yang perlu diingat, 16 pangkat 0 adalah 1. Kemudian kita lakukan perkalian. 1 dikali 4096 itu hasilnya 4096. Kemudian 4 dikali 256 hasilnya adalah 1024. Kemudian 2 dikali 16 hasilnya adalah 32. Kemudian 11 kali 1 hasilnya adalah 11. Nah, dari hasil perkalian ini kita jumlahkan, maka didapat hasilnya adalah 5163. Demikian untuk konversi heksadesimal ke desimal. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang cara mengkonversi desimal ke heksadesimal. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari cara mengkonversi desimal ke heksadesimal. Misalnya ada bilangan desimal 19889. Maka 19889 ini harus kita bagi dengan 16. Nah, aturannya seperti itu. Jadi dibagi dengan 16, kita uraikan pembagiannya. 19889 dibagi menjadi 16, dibagi 16. Nah, untuk melakukan pembagian ini, 16 ini merupakan bilangan puluhan, sedangkan 19889 merupakan bilangan puluhan ribu. Kita bandingkan 2 digit di depannya, yaitu 19. Nah, 19 ini apakah lebih besar dari 16? Nah, maka kalau lebih besar, kita lihat tabel perkalian 16. Kita cari yang nilai hasil kalinya itu tidak harus 19 atau di bawah 19. Maka di sini didapatkan 16. Jadi 16 kali 1 adalah 16. Nah, ini kita isi 1, 16 kali 1 adalah 16. Kemudian kita lakukan pengurangan, maka didapatkan hasilnya 3889. Nah, kita bandingkan lagi nih 2 digit di depannya. 38 apakah lebih besar dari 16? 38 ternyata lebih besar dari 16. Maka kita lihat pada tabel perkalian 16, kita cari yang nilai hasil kalinya itu di bawah 38 atau sama dengan 38. Maka di sini didapat 32 nih. 16 kali 2 adalah 32.
Nah ini kita isi 2, kemudian 16 kali 2 adalah 32. Kemudian kita lakukan pengurangan kembali, didapat hasilnya 689. Kita bandingkan lagi 2 digit di depannya, yaitu 68. Apakah lebih besar dari 16? Ternyata 68 lebih besar. Nah kita lihat tabel pada perkalian 16, kita cari yang nilai hasil kalinya itu sama dengan 16, sama dengan 68, sorry, atau di bawah 68. Maka kita dapat di sini hasilnya adalah 64. 16 kali 4 adalah 64. Maka di sini kita isi 4. 16 kali 4 adalah 64. Kemudian dilakukan pengurangan kembali, hasilnya adalah 49. Nah 49 ini dibagi 16. Maka kita lihat lagi tabel perkalian 16, kita cari yang nilai hasil kalinya sama dengan 49 atau di bawah 49. Jadi tidak boleh lebih dari 49. Maka di sini didapat 48 ya. 16 kali 3 adalah 48. Di sini kita isi 3, kemudian 16 kali 3 adalah 48. Kemudian dilakukan pengurangan kembali, hasilnya adalah 1. Nah 1 ini udah nggak bisa lagi dibagi 16 karena dia lebih kecil. Maka 1, 2, 4, 3 ini merupakan hasil dari perkalian. Kemudian 1 adalah sisanya. Nah hasilnya kita taruh di sini, sedangkan sisanya kita taruh di sini sebelah kanan. Langkah selanjutnya adalah 1, 2, 4, 3 ini kita bagi lagi dengan 16. Jadi 1, 2, 4, 3 dibagi 16. Nah di sini kita uraikan pembagiannya, 1, 2, 4, 3 dibagi 16. Kemudian kita bandingkan 2 digit di depannya. 12 ini apakah lebih besar dari 16? Ternyata 12 ini lebih kecil. Nah kalau lebih kecil kita pakai 3 digit di depannya, yaitu 1, 2, 4. Nah kita bandingkan 1, 2, 4 ini apakah lebih besar dari 16? Ternyata 1, 2, 4 ini lebih besar dari 16. Nah kita bisa lihat pada tabel perkalian 16, kita cari yang nilai hasil kalinya itu sama dengan 1, 2, 4 atau di bawah 1, 2, 4. Dia tidak boleh melebihi 1, 2, 4. Maka di sini didapat 112, yaitu 7. 16 kali 7 adalah 112. Maka di sini kita tulis 7. 16 kali 7 adalah 112. Lalu kita lakukan pengurangan, maka didapat hasilnya 123. Nah 123 ini dibagi lagi dengan 16. Nah kita cari yang hasil kalinya itu harus 123 atau di bawah 123. Maka di sini didapat 112. Jadi dikali 7 lagi ya. Maka 16 dikali 7, di sini kita isi 7, kemudian 16 kali 7 adalah 112. Nah kita lakukan pengurangan, maka didapat hasilnya 11. Nah untuk 11 ini tidak bisa lagi dibagi 16 karena nilainya lebih kecil ya. Maka 77 ini merupakan hasil dari pembagian, sedangkan 11 merupakan sisa. Nah 77 ini kita taruh di sini, kemudian sisanya kita taruh di sebelah kanan. Untuk langkah selanjutnya 77 ini kita bagi lagi dengan 16. Jadi 77 dibagi 16. Kemudian kita uraikan pembagiannya, 77 dibagi 16. Nah 77 ini merupakan sama bilangan puluhan juga ya. Jadi kita lihat pada tabel perkalian 16, kita cari yang nilai hasil kalinya itu sama dengan 77 atau di bawah 77. Dia tidak boleh melebihi dari 77. Nah di sini kita dapat adalah 64. 16 kali 4 adalah 64. Kemudian di sini kita tulis 4. 16 kali 4 adalah 64. Kemudian kita lakukan pengurangan, maka didapat hasilnya 13. Nah 13 ini sudah tidak bisa lagi dibagi 16 karena nilainya lebih kecil. Maka 4 ini merupakan hasil bagi, sedangkan 13 merupakan sisanya. Nah hasil baginya kita taruh di sini, sedangkan sisanya kita taruh di sini. Nah kemudian 4 ini sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 16. Maka untuk pembagiannya berhenti sampai di sini. Nah 4 ini kita turunkan sebagai hasilnya. Jadi 4
kemudian 13-nya itu dilambangkan heksadesimal itu D nya ini turun, kemudian 11 lambang heksadesimalnya adalah B nya ini turun, kemudian 1 ini diturunkan. Maka konversi desimal 19889 jika dirubah ke heksadesimal hasilnya adalah 4dB1. Sekian untuk pembahasan kali ini, terus tonton dan ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.